Assalamualaikum, selamat malam everyone. Kembali lagi bersama saya. Ada dangdut, semua bergoyang. Melihat teman, terlihat nyaman. Tidak dikenal, maka tak disayang. Nama saya Sakarias Jisan, you can call me Jisan. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 11, ruang 304. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sedikit mengenai film Bangku Kosong. Film ini sangat memperhatinkan bagi saya ya teman-teman. Sangat menakutkan, sangat menyeramkan begitu ya teman-teman. Dimana para siswa SMA Bintang Bangsa mengalami kesurupan pada saat ujian terakhir ya teman-teman. Bu Amanda, seorang kepala sekolah, memantau CCTV dari ruangannya. Dia melihat ada seorang siswa yang mengalami kesurupan dan mencoret-coret lembar ujiannya. Dia meminta kepada pengawas supaya siswa tersebut dibawa ke ruangannya. Tetapi bukan hanya satu orang yang mengalami kesurupan, tetapi sebagian besar siswa tersebut mengalami kesurupan. Sehingga dalam ruangan tersebut terjadi baku hantam ya teman-teman. Sehingga banyak yang mematikan, sehingga banyak yang mati gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, singkat cerita, Bu Amanda meminta tolong kepada abangnya, yaitu Abah Ayub ya teman-teman, dan Nagila. Dia menelpon untuk membantu mengusir roh jahat yang membuat kegaduhan dalam sekolahnya. Nah teman-teman, banyak siswa yang melarikan diri untuk keluar dari sekolah tersebut, tapi semua pagar sudah dikunci oleh roh jahat tersebut ya teman-teman. Sudah ditutup oleh roh jahat, sehingga semuanya gak bisa keluar dan banyak yang meninggal. Nah teman-teman, Abah Ayub dan Nagila datang untuk membantu mengusir kekuatan jahat tersebut, tetapi Abah Ayub tetap nggak bisa dan akhirnya dia meninggal dunia ya teman-teman. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Bu Amanda dan Nagila. Kejadian ini terjadi karena Ajung Pegat balas dendam kepada Bu Amanda. Nah, disitulah Bu Amanda menangis dan merenungkan masalah yang terjadi di masa lalunya. Dia merenungkan dan dia menangis dan dia mengaku bahwa benar dulu dia ada masalah bersama Ajung Pegat. Dan akhirnya dia meninggal dunia ya teman-teman. Dan Nagila lah yang membantu untuk bisa menghidup kembali ya teman-teman, menghidup kembali siswa yang telah meninggal. Dia berusaha melawan kekuatan jahat tersebut ya teman-teman. Dan akhirnya kekuatan jahat tersebut bisa dikalahkan oleh Nagila, dan Bu Amanda dan Nagila pergi ke alam gaib untuk bertemu Ajung Pegat tersebut. Dan sebelum mereka ke sana, dia berpesan kepada siswa yang masih ada dalam ruangan aula tersebut, 3 siswa dan 1 security. Dia berpesan, jika lilin di sekitar kursi ini menyala, kalian langsung membakarnya sehingga semua siswa yang meninggal akan kembali lagi. Dan mereka pergi ke alam gaib bertemu Ajung Pegat, dan di sana mereka baku hantam ya teman-teman. Nah,
Di sana mereka baku hantam Ajung Pegat sama Nabila dan Bu Amanda, dan akhirnya Bu Amanda dan Ajung Pegat terjun ke api dan akhirnya mereka meninggal dunia. Dan siswa-siswa yang meninggal dunia kembali lagi ke dunia ya teman-teman. Dan Nakila kembali ke dunia lagi untuk bisa dan membawa siswa-siswa yang telah meninggal tadi. Ya teman-teman. Nah teman-teman, di akhir cerita ini, di akhir cerita film ini, saya ingin mengambil pesan moralnya ya teman-teman ya. Pesan moral dari film ini ya teman-teman. Menurut saya itu pesan moral dari film ini yaitu jangan pernah malas meminta maaf. Jangan pernah membalas dendam jika ada masalah. Rajin-rajinlah meminta maaf. Karena balas dendam menurut saya itu tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah ya teman-teman. Menurut saya obat yang paling manjur untuk menyelesaikan masalah itu adalah minta maaf. Sikap egois dan memenangkan diri sendiri dalam hidup ini atau dalam masalah itu akan akhirnya pada jatuh ke jurang yang sama ya teman-teman. Seperti dalam cerita tersebut, dalam film tersebut, Ajung Pegat sama Bu Amanda itu jatuh ke api yang sama. Begitu juga kalau ada masalah ya teman-teman. Jika ada masalah, cepatlah minta maaf. Menurut saya itu kira-kira pesan moral yang disampaikan dari film tersebut. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Baik teman-teman, selamat malam, salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat. Kita umpam, kita bersaudara. Semangat.